Tidak seperti misalkan Ridwan Kamil yang banyak sekali unsur-unsur penolakannya. Selain soal Persija, ada hal-hal lain yang kemudian itu harus disadari. Apa itu? Ya, saya nggak mau ngasih tahu. Selamat malam semuanya. Hari ini pasangan Pramono Anung dan Rano Karno mulai menguasai pemberitaan di media. Karena kalau kita perhatikan pemberitaan di media-media mainstream hari ini, itu penuh dan banyak sekali pemberitaan terkait pertemuan antara Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies Baswedan di Car Free Day yang katanya ini nggak disengaja. Jadi mereka nggak janjian untuk ketemu. Ya, tapi dalam politik apa masih ada yang tidak direncanakan gitu ya. Karena sekaget apapun kita gitu ya dengan banyak sekali kejadian politik, pada akhirnya sebenarnya itu ada rencana-rencana dan plan yang sangat banyak sekali di belakangnya. Jadi ya terlepas apakah ini pertemuan yang disengaja, tidak disengaja, atau pertemuan yang disetting oleh orang-orang yang ada di baliknya dan kemudian membuat ketiganya menjadi tidak sengaja bertemu gitu ya, atau apapun itu, tapi pada intinya pertemuan ini sukses besar untuk menarik perhatian banyak orang. Karena orang-orang jadi bertanya-tanya gitu ya, ini kenapa ketiganya ketemu gitu ya, terus kemudian kayak ngakak-ngakak bersama. Wah, kayak seneng sekali gitu ya. Padahal Anies adalah orang yang gagal maju di Pilgub 2024. Ya, sempat gagal di Jakarta, terus kemudian batal untuk maju di Pilgub Jawa Barat gitu ya. Ini kan seharusnya tidak nampak keceriaan yang seperti itu, tapi ketika bertemu dengan Pramono dan Rano Karno, mereka bisa ketawa bareng, ngakak bareng gitu ya. Jadi kok kayaknya malah diatur sekali kayaknya pertemuan ini gitu ya, karena happy sekali ketiganya. Dan selanjutnya pertemuan ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu ya. Apakah ke depan Anies Baswedan ini akan mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno, atau apakah Anies akan menjadi bagian dari tim sukses atau tim pemenangan pasangan ini? Karena setelah pertemuan ini terjadi gitu ya, ketika wartawan bertanya kepada Pramono dan Rano Karno terkait ketua tim pemenangan atau tim sukses gitu ya, Pramono Anung secara tegas sudah menyampaikan kepada Ibu Mega katanya bahwa yang nantinya akan memimpin adalah orang non-kader. Jadi bukan kader PDI Perjuangan. Pertanyaannya kemudian siapa gitu? Apakah Ahok? Nggak bisa, karena Ahok adalah kader, jadi bukan gitu ya. Apakah Anies Baswedan? Itu kayak yang kemudian menimbulkan pertanyaan dan wartawan sempat menanyakan gitu. Dan jawabannya ya kita berterima kasih kalau Anies Baswedan bersedia. Artinya kan semakin meyakinkan kita, nampaknya pertemuan ini ya kayaknya disengaja ini gitu ya. Memang ada agenda-agenda ke sana gitu. Tapi ya selanjutnya kita tunggu saja apakah Anies Baswedan akan menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Pramono dan Rano Karno. Karena kalau kita melihat dari langkah-langkah yang mereka coba bangun setelah ini gitu ya, di mana pasangan ini katanya akan mendatangi mantan-mantan gubernur DKI Jakarta seperti misalkan Bang Yos, Foke, termasuk Anies Baswedan dan Ahok. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin merangkul semua orang yang pernah menjadi bagian dari gubernur DKI Jakarta. Dan kemudian setelah itu baru mereka bisa melangkah dengan permasalahan dan strategi kampanye selanjutnya. Jadi rencana ini sangat matang sekali dan nampaknya apa yang coba dilakukan oleh pasangan Pramono dan Rano Karno ini sulit untuk ditandingi atau disamai oleh lawan-lawannya seperti Ridwan Kamil, apalagi Dharma Pangerkun. Karena kayaknya susah gitu ya bagi mereka untuk kemudian berkomunikasi dengan Anies atau membangun komunikasi dengan Anies. Kayaknya mereka nggak bisa gitu. Ada sekat-sekat yang terlalu banyak nampaknya, meskipun secara pribadi Ridwan Kamil dan Anies itu cukup dekat antara keduanya. Tapi dari partai politik pengusungnya yaitu Kim Plus nampaknya anti sekali dengan Anies Baswedan. Sehingga posisi Pramono dan Rano Karno yang diusung oleh PDI Perjuangan itu jauh-jauh lebih fleksibel untuk kemudian bekerjasama dengan semua pihak setelah ini. Dan apa yang disampaikan oleh Pramono dan Rano Karno, saya melihat di beberapa pemberitaan gitu ya, mereka belum memberikan ide-ide baru atau belum memberikan solusi-solusi baru terkait permasalahan yang ada di Jakarta. Jadinya mereka hari ini
masih mendengarkan gitu ya, dan masih mau ketemu dengan mantan-mantan gubernur DKI Jakarta, dan ketika bertemu dengan masyarakat, mereka masih menampung dan menerima aspirasi dari masyarakat, seperti misalkan adanya usulan untuk memperpanjang MRT sampai ke Tangerang Selatan gitu ya. Mereka ya oke, kata Pramono, ya itu bisa dilakukan, nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah pusat karena ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi apa yang mereka coba lakukan sejak hari ini gitu ya, mereka masih menata, membangun satu pondasi dukungan dan menerima aspirasi dari masyarakat, bukan kemudian datang dengan kesombongannya untuk memberikan ide-ide baru tanpa mendengarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat seperti yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Karena tiba-tiba Ridwan Kamil berbicara soal ide untuk membuat mobil curhat keliling. jadi mobil nanti akan ada psikolog di dalamnya gitu ya, untuk memberikan nasihat-nasihat supaya masyarakat di DKI Jakarta ini yang terjebak kemacetan itu tidak stres. supaya mental health-nya terjaga. Ini kan ide yang sok-sokan gitu. Ide dari mana ini? Kapan Kang Emil dengerin suara masyarakat sampai kemudian muncul solusi yang seperti itu gitu ya? Jadi ide dari Ridwan Kamil ini justru malah bikin emosi masyarakat gitu ya, karena kemacetan itu bukan solusinya, bukan diberikan nasihat tapi dibikin nggak macet gitu. Kalau kemudian diberikan nasihat kayaknya udah nggak mempan gitu. Orang stres, yang tengah stres dalam kemacetan itu sama sekali nggak butuh nasihat. Yang mereka perlukan itu hiburan, ya nyanyi gitu ya mungkin gitu. Makanya wali kota Depok kan bikin lagu tuh yang kemudian dipasang di lampu merah. Ya mungkin Ridwan Kamil bisa meniru itu gitu ya, belajar ke PKS karena pasangannya kan PKS. apa wakilnya yang disuruh nyanyi? Nggak tahu. Tapi ya apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil ini memancing emosi gitu ya. Mungkin secara pembicaraan gitu ya, memang dia menarik perhatian pembicaraan orang-orang gitu ya, tapi tidak menarik menjadi bagian dari berita arus utama gitu. Makanya pembicaraan Ridwan Kamil itu terbatas di sosial media, dan itu pun mayoritasnya adalah hujatan gitu. Karena apapun sebenarnya kalau kita ngelihat dari sosok Ridwan Kamil ini, nampaknya sampai sekarang yang bersangkutan kayaknya nggak ngerti gitu bahwa penerimaan masyarakat Jakarta kepada Ridwan Kamil sebenarnya ini sangat rendah sekali gitu. Sehingga usulan apapun sebenarnya yang disampaikan oleh Ridwan Kamil ini cenderung tidak bisa diterima oleh masyarakat, cenderung ditolak gitu. Karena kedatangan Ridwan Kamil ke DKI Jakarta itu kedatangannya tuh seperti apa ya? Seperti orang salah tempat kayaknya gitu. Bukan orang Jakarta gitu ya, tidak lama di Jakarta, baru kemudian dia datang dan kemudian dengan usulan-usulan yang seperti ini gitu ya, usulan-usulan baru yang kayaknya merasa tahu sekali permasalahan di DKI Jakarta, sehingga ketika dia muncul dengan gagasan atau ide-ide baru yang tidak sesuai dengan permasalahan, tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, makanya kemudian dia mendapatkan penolakan. Tapi di luar itu semua, memang sosok seorang Ridwan Kamil ini, dia memiliki banyak sekali batasan atau sekat gitu ya, yang kemudian membuat orang jadi tidak bisa mendukung dia gitu, karena sekatnya tuh terlalu tinggi. Tidak hanya soal Bobotoh dan Persija yang memang sudah sangat berbeda gitu ya, di mana Ridwan Kamil datang dari bapaknya Bobotoh dan kemudian coba datang ke Jakarta gitu ya, yang melamar menjadi bapaknya dari Persija. Ini kan perbedaan yang sangat jauh sekali gitu. Itu sulit untuk kemudian diterima gitu ya. Jadi di luar itu, di luar soal Persija dan Bobotoh, sebenarnya ada banyak lagi sekat-sekat yang saya tidak ingin bahas gitu ya. Saya tidak mau membahasnya secara detail, tapi batas-batas itu yang kemudian membuat orang tidak mau mendukung Ridwan Kamil itu banyak sekali faktornya. Seharusnya gitu ya, seharusnya Ridwan Kamil belum bicara soal ide atau gagasan yang itu kemudian membuat dirinya jadi lebih ditolak lagi gitu ya, membuat orang jadi tambah anti gitu. Karena ini siapa sih gitu? Orang datang-datang ngasih solusi gitu ya. Coba bayangkan, kan sama seperti kalian gitu ya, ada masalah gitu ya, tiba-tiba ada orang baru kita nggak kenal gitu ya, kita mungkin taunya ya dia di sana rumahnya gitu, terus datang ngasih nasihat, harusnya gini loh, hari solusi. Emang kamu siapa gitu kan? Jadi ada banyak sekali sekat-sekat
yang kemudian membuat Ridwan Kamil ini tidak bisa kemudian diterima oleh masyarakat DKI Jakarta gitu. Nah, nampaknya ini tidak disadari sehingga dia merasa bisa langsung kemudian memberikan ide dan gagasan. Padahal dia belum diterima. Beda misalkan dengan Pramono dan Rano Karno yang memang tidak ada masalah di DKI Jakarta. Rano Karno ya sebagai Betawi asli yang kita kenal sebagai apa namanya film Sidul gitu ya. Pramono Anung ya dia adalah orang yang memang sudah menetap di Jakarta ya meskipun di istana gitu ya. Jadi tidak ada penolakan kepada ini. Sehingga kalau ada ide gagasan atau solusi baru terkait permasalahan di masyarakat Jakarta, itu orang lebih bisa menerima gitu. Karena ya sosoknya sendiri tidak punya sekat-sekat atau batasan. Apalagi kalau nanti kemudian Anies benar-benar bisa menjadi tim suksesnya gitu. Kalau Anies menjadi bagian dari orang yang mendukung pasangan Pramono dan Rano Karno, atau katakanlah Anies tidak masuk dalam struktur, tapi kemudian sering ketemu seperti ini, Car Free Day lah, makan bareng lah, ngobrol, diskusi, yang kemudian itu ada pemberitanya di media, ada ketawa-ketawa yang kita tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Kalau aksi-aksi semacam ini terus terjadi dan kemudian di sisi lain mereka bisa bertemu dengan Ahok, berkomunikasi, ngobrol hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Anies gitu ya. Ini nampaknya pasangan ini benar-benar nggak tertandingi gitu karena dia tidak punya sekat, dia bisa diterima oleh banyak orang dan nantinya gitu ya kalau dia menjadi pemimpin di DKI Jakarta ya nggak ada penolakan gitu. Tidak seperti misalkan Ridwan Kamil yang banyak sekali unsur-unsur penolakannya. Selain soal Persija, ada hal-hal lain yang kemudian itu harus disadari. Apa itu? Ya, saya nggak mau ngasih tahu. biarin tim mereka itu berpikir gitu ya. Tapi ya kita lihat saja. Semoga apa yang terjadi hari ini dengan pertemuan ketiganya antara Anies, Rano Karno dan Pramono Anung ini bisa menghasilkan satu kerjasama yang kemudian membuat pilkada DKI Jakarta itu lebih mudah dari yang pernah kita bayangkan. Ya semoga dengan 3 pasang calon yang sudah ada ini bisa cukup 1 putaran misalkan gitu ya dengan kemenangan bagi Pramono dan Rano Karno supaya ya tidak berlanjut dan tidak berlarut-larut gitu karena ya cepat selesai, cepat berakhir dan kemudian Ridwan Kamil cepat kembali ke Partai Golkar misalkan gitu ya. Sementara setelah itu ya bisa diatur lah gitu ya. Atur apakah Ridwan Kamil akan menjadi bagian dari menterinya Prabowo atau enggak, yaitu soal nanti. Tapi di Pilkada DKI Jakarta, nampaknya memang yang lebih penting untuk kita segera selesaikan adalah soal bagaimana menyelesaikan Pilkada ini secara cepat dengan kemenangan yang sangat telak untuk menjadi bagian dari pelajaran kepada para koalisi yang selama ini lebih mementingkan elektabilitas dibandingkan kerja atau kualitas calonnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.